boleh berpendapat tapi jangan ngobrol. Menurut kelompok satu apa tadi? Iya, kelompok satu juga bisa membuat contoh dari kerjasama dan gotong royong ya. Upacara bendera dan pramuka udah bagus ya. Jawabannya berarti udah paham. Sekarang tinggal nomor 2 sama nomor 3 ya, jawab ya. Kelompok 2 jangan diam aja ya. Diskusi. Coba. Pendapat kamu gimana? Coba kamu pendapatnya kalau ada teman yang tidak mau diajak kerjasama gimana? Mana kelompok 2 udah ada jawabannya? Udah ada? Di itu ya, didiskusikan ya pendapatnya ya. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3, kalau kerjasama jaga kebersihan kantin termasuk apa? Kelompok 3 gimana kelompok 3? Yang keras? Ya. Oh, nyata dan penting dari kerjasama dan gotong royong. Coba diskusikan lagi yang lainnya ya. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 gimana kelompok 4? Udah? Udah ada jawabannya ya? Udah. Ada yang sulit, ada yang mau ditanyakan enggak menjawabnya? Ada yang mau ditanyakan enggak? Udah? Udah semua? Waktunya udah habis ya? Waktunya udah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikannya ya. Coba berdiri kelompok 1. Apa pendapat kalian? Ya, jawabannya lengkap ya. Bagus ya. Tanya jawaban dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Ada tambahan nggak buat kelompok 4? Ada yang mau menambahkan? Apa? Ya. Tambahan dari kami Bu, cara mengajak teman yang susah diajak kerjasama adalah dengan cara memberikan contoh ketulusan dan kebaikan terlebih dahulu. Ya, sangat bijak sekali ya jawabannya ya, bagus ya. Tambahan dari kelompok 4. Baiklah, dari diskusi tadi, hal penting apa yang kalian dapat? Apa? 1, kerjasama mengajarkan kita untuk berbagi. Kedua, gotong royong mengajarkan kita untuk ikhlas. Jadi itu bentuk sikap yang kita dapat dari pembelajaran hari ini ya. Jadi siapa yang janji akan bekerja sama dan bergotong royong di sekolah? Bagus ya. Kalian sudah bisa janji ya. Awas, Ibu lihatin janjinya ya. Ibu pegang. Jangan hanya janji saja, tapi harus dilakukan.